Halo, selamat datang kembali di channel Cari Uang. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya di masa pandemi kali ini. Oke, sekarang kita akan membahas bagaimana cara membeli rumah idaman. Apakah bisa ya? Ini sebenarnya bisa banget ya. Kita bisa beli rumah idaman asal kita punya rencana yang tepat ya. Bagaimana caranya kita akan bahas selanjutnya ya. Rumah idaman tiap orang beda-beda ya. Ada yang mungkin dia 2 lantai, 3 lantai, ada yang bahkan 1 lantai ya. Tergantung seperti apa. Kadang kita mengasumsikan rumah sama dengan ya, membeli rumah sama dengan tumpukan uang gitu. Jadi kadang tumpukan uangnya bisa lebih tinggi daripada rumahnya karena saking mahalnya itu rumah ya. Tapi ini tidak salah ya asumsinya ya, karena memang membeli rumah apalagi di daerah ibu kota ya, Jakarta terutama, itu memang mahal sekali karena supply and demand. Supply-nya sedikit, demand-nya banyak, permintaannya banyak, supply-nya sedikit gitu. Itu udah hukum alamnya seperti itu. Jadi gimana cara strateginya nih supaya kita bisa membeli rumah idaman? Jadi beberapa hal yang perlu kita perhatikan dulu nih sebelum kita membeli rumah. Pertama pasti harga rumah, kedua gaji atau pemasukan kita, ketiga beli secara kas keras atau KPR, periodenya, kapan beli, inflasi, bunga KPR, uang muka, DP, dan perkiraan hasil investasi ya. Jadi harga rumah itu sendiri itu adalah paling pertama ya, nomor 1. Kita harus target dulu nih, kita mau beli di daerah mana, kita minta price listnya, harganya segala macam. Kemudian yang kedua kita perhatikan juga gaji kita berapa, belinya mau secara kas atau KPR. Ini mempengaruhi rencana keuangan kita di masa mendatang nih. Periodenya, kapan kita beli ya kan, inflasinya, asumsinya, bunganya berapa, DP-nya berapa, perkiraan hasil investasinya berapa. Jadi sebenarnya ini semua kenapa banyak? Karena memang cara beli rumah itu ada banyak cara gitu. Bisa contoh ya, kita bisa beli secara kas keras. Kalau kita mau beli secara kas keras, berapa sih uang yang dibutuhkan sekarang untuk supaya kita bisa beli rumah di masa akan datang, misalnya 2 tahun lagi dengan tingkat hasil investasi 15% misalnya. Berapa sih ya kan uang pertama yang kita harus punya? Nah, itu banyak cara gitu. Atau kalau mau secara KPR berarti berapa sih DP yang kita perlukan untuk membeli rumah gitu ya. Jadi kita nanti lanjut ke cara hitung ya. Jadi teman-teman bisa ada gambaran nih. Jadi kan sometimes beberapa di antara kita tidak tahu nih, kita mau beli rumah idaman tapi nggak tahu nih gambarannya seperti apa. Kita harus punya mappingannya dulu. Itu mappingannya itu sangat penting ya. Kerap kali orang-orang tidak menghiraukan itu. Jadi kita bikin asumsi dulu nih. Misalnya 2 tahun lagi kita mau beli rumah nih. Harga rumahnya 1 miliar. Uang mukanya misalnya 20%. Bunga KPR kurang lebih 8%. Periodenya kurang lebih 15 tahun ya, yang panjang 180 bulan. Inflasi kurang lebih 10%. Hasil investasi 15%. Wah, gede sekali 15% ya. Ada kok peer-to-peer lending, kayak contohnya di Asetku itu ada 15%. Dan tersedia misalnya dana sekarang kita 150 juta, gaji pemasukan 10 juta per bulan. Jadi dengan asumsi seperti ini kita punya gambaran. Oh oke, ini data yang ada. Oke, saya akan menggunakan BA Financial Calculator. Teman-teman bisa download di Google Play Store, itu ada. Menu yang akan kita pakai ini adalah N. N itu adalah waktunya kapan. I per Y itu adalah bunganya berapa. PV itu present value, yang uang yang sekarang. PMT itu payment bulanan berapa. Future value, nilai di masa yang akan datang. Jadi kurang lebih kita hanya akan main di tombol-tombol itu aja. Kalkulator ini sangat membantu dan direkomendasikan untuk orang-orang yang di bidang keuangan. Jadi teman-teman wajib punya ya. Ya, sekarang kita akan menghitung inflasi rumah 2 tahun ke depan. Kita asumsi present value ya. Kita masukkan semua data dulu ya, saya tulis dulu semua. Nah, present value itu berarti harga rumah sekarang itu 1 miliar ya. Kemudian ada I per Y itu adalah inflasinya 10%, kita masukkan 10 saja. N-nya 2, itu menandakan waktunya 2 tahun lagi. PMT-nya 0 karena kita nggak bayar. Kita klik CPT yang di pojok kiri atas, kemudian dilanjutkan dengan FV. Maka kita akan mendapatkan hasilnya 1.210.000
juta. Nah, untuk memasukkan PVIYN DPMT itu kita masukkan angkanya dulu baru tekan tombolnya. Saya ulangi, masukkan angkanya dulu baru tekan tombolnya. Contohnya 1 miliar, kita tekan 1 miliar kemudian baru tekan tombol PV. Oke. Nah, kita sudah lihat di bawahnya ada harga rumah berarti 1,2 juta. 10 juta ya. Nah, DP-nya berarti naik dong ya. Jadi 242, KPR-nya berarti 968 juta. Oke, kita akan lanjut hitung bagaimana cara mendapatkan DP 20%. Nah, sebelum melanjutkan hitungan baru, klik 2ND di bawahnya CPT tadi, kemudian FP untuk meng-clearkan hitungan sebelumnya. Lanjut, dana tersedia sekarang berarti yang asumsi sebelumnya 150 juta. Hasil investasi 15% ya, bagi 12 berarti 1,25% per bulan. Sisihkan gaji 2 juta per bulan, kemudian kita bisa hitung. Masukkan PV-nya 150 juta lagi, PMT ini artinya kita sisihkan 2 juta untuk investasi 15% per tahun ya. I/Y-nya masukkan 1,25 ya per bulan ya. Kita hitung bulanan, N-nya 24 karena 2 tahun kali 12 bulan jadi 24. Klik CPT, kemudian future value lagi. Hasilnya di masa akan datang duit kita menjadi dari 150 juta menjadi 257 something ya. Dan juga karena ada sisihkan gaji juga 2 juta ya dengan tingkat bunga 15%. Nah, berarti itu udah cukup ya. Nah, sekarang setelah cukup DP-nya, kita hitung jumlah cicilan per bulan KPR-nya. Tadi nilai KPR-nya teman-teman 968 juta ya. Bunga KPR-nya menjadi 8% bagi 12 berarti 0,67% per bulan. Periode KPR-nya berarti 15 tahun ya. Nah, kita masukkan lagi PV, I/Y, N sama ini, kemudian klik lagi CPT, kemudian klik lagi PMT sekarang. Hasilnya 9,2 juta per bulan. Wah, banyak sekali ini uang yang dibutuhkan untuk membeli rumah. Ternyata rumah itu tidak mudah untuk dibeli ya. Tapi ada beberapa cara yang teman-teman bisa lakukan ya. Ini saya balik lagi ya caranya ya. Jangan lupa masukkan angkanya dulu, misalnya 968 juta, baru klik pencet PV. Dilanjutkan dengan hal yang sama, tidak perlu pencet clear C, tidak perlu, langsung aja masukkan angka baru masukin tombol supaya bisa menghitung seperti saya. Nah, teman-teman bisa melakukan beberapa cara supaya kita bisa beli. Pertama udah pasti kita mencari rumah yang tidak terlalu mahal. Kemudian meningkatkan uang muka, KPR. Dengan meningkatkan uang muka, maka diharapkan cicilan per bulan kita juga semakin rendah, bunga yang kita harus bayar juga semakin kecil. Dan yang terakhir berinvestasi, ini udah pasti ya. Jadi uang yang kita butuhkan berapa, kita DP yang kita butuhkan seperti contoh sebelumnya berapa, ya kita investasi dari sekarang harus berapa. Atau semakin baik investasi kita, kalau bisa tidak perlu KPR, cash keras lebih bagus lagi. Jadi kita tidak perlu membayar bunga. Kan yang berat sebenarnya bunga ya, sama di cicilan per bulan. Oke, kurang lebih kayak gitu aja hitungannya. Terima kasih telah melihat channel saya Dicari Uang. Subscribe apabila teman-teman merasa ini channel bermanfaat.